warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Yuliana Syahudin di kelas 12 IPA 2. Ini menjelaskan tentang materi genetik, terutama tentang DNA dan RNA. Materi genetik merupakan suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat pada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentuk materi genetik itu ada dua, satu ada DNA dan dua ada RNA. Kita bahas DNA dulu. Nama latin dari DNA deoxyribonucleic acid, merupakan asam nukleat yang terdapat pada setiap makhluk hidup dan beberapa virus yang berperan sebagai penyimpanan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah DNA pertama kali oleh Johannes Friedrich Miescher tahun 1869 menyebut DNA dengan nama Nickel. Dua ada James Watson dan Francis Crick yang menemukan model yang merepresentasikan struktur 3 dimensi dari DNA. Menurut mereka, DNA memiliki struktur double helix ganda berpilin. Struktur DNA double helix itu untai ganda dan berpilin, yaitu dua buah untai yang saling berpasangan secara antiparalel satu sama lain. DNA polimer tersusun oleh monomer nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Struktur DNA seperti ini. Ini yang warna merah itu timin, yang warna hijau itu adenin, yang warna ungu itu sitosin, yang warna kuning itu guanin. Itu nukleida DNA itu ada gugus fosfat. Gugus fosfat itu ada di antara nitrogen dan timin. Nitrogen di timin, di sini ada gugus fosfat. 3 ada basa nitrogen. Itu purinnya ada adenin dan guanin, dan pirimidin ada timin dan sitosin. Purin berpasangan dengan pirimidin, yaitu adenin dengan timin, dihubungkan dengan titik ikatan hidrogen. Kalau guanin dengan sitosin dihubungkan 2 ikatan hidrogen. DNA tersusun atas polinukleida banyak nukleotida. Antara nukleotida lainnya dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Fungsi DNA: 1. Menyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Mengontrol reaksi metabolisme yang terjadi dalam sel. Yang kedua kita akan bahas itu RNA. Nama latinnya ribonucleic acid, merupakan asam nukleat rantai tunggal yang melakukan instruksi yang dikode oleh DNA. Sebutan dari RNA juga itu DNA rantai tunggal seperti ini. Ini 3 ini nukleotida. Struktur nukleotida itu RNA itu ada gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nukleotida RNA tersusun atas gugus pada gula pentosa pada atom C nomor 5. Yang kedua ada gula pentosa, disebut juga gula ribosa. Dan ketiga ada basa nitrogen. Itu di situ ada purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin dan uracil. Perbedaan DNA dan RNA itu, dari DNA itu ganda berpilin dan panjang, sedangkan RNA tunggal dan pendek. Kalau di gula pentosanya, kalau di DNA itu deoxyribosa. Kalau di RNA hanya ribosa. Basa nitrogennya di DNA itu ada purinnya adenin dan guanin. Kalau pirimidinnya sitosin dan timin. Sedangkan kalau RNA purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin nama uracil. Jumlah basa nitrogennya di DNA purin pirimidin. Jika di RNA itu purin nama pirimidinnya itu nggak sama letaknya. Di DNA itu letaknya di inti sel mitokondria kloroplas. Kalau RNA ada di inti sel sitoplasma ribosom. Fungsi
Kalau DNA itu fungsinya materi genetik semua makhluk hidup, pembawa materi genetik, mengontrol reaksi metabolik dalam sel. Kalau RNA itu fungsinya ada materi genetik dari beberapa virus, pembawa kode genetik, penyusun ribosom, dan pembawa asam amino. Jenis-jenis RNA itu ada satu mRNA atau messenger RNA atau RNAD, RNA duta. Sejumlah sekitar 5-10% dari total RNA dalam sel. Fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Kedua ada rRNA atau ribosom RNA. Sampah sekitar 80% dari total RNA, fungsinya penyusun ribosom bersama dengan protein. Yang ketiga ada tRNA atau transfer RNA atau RNA transfer. Fungsinya membawa asam amino penyusun protein dalam sintetis protein. Ini alat peraga yang saya buat. Ini DNA yang berpilin dan ini RNA rantai tunggal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.